Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tony masih berdiri di kamar Leon, menunggu sang bos memberikan perintah. Baiklah, urus semua yang diperlukan. Pastikan jangan ada kesalahan. Baik, bos. Tony berbalik badan. Tunggu, urus juga wanita itu. Mata Tony melirik sang bos. Ia akhirnya mengerti kenapa tuannya mengamuk seperti kesetanan seperti itu. Semua karena wanita yang ia bawa ke kamarnya. Tidak seperti biasanya. Ia bukan tipe lelaki yang terusik oleh seorang wanita. Bahkan ia hampir tidak tahan 1 hari tinggal satu kamar dengan seorang wanita. Baik, bos. Jawab Tony singkat, tanpa bertanya siapa dan di mana. Tony mempercepat langkah kakinya ke ruangan pegawai. Pria-pria berbadan tegap itu memberi penghormatan pada Jovita. Ini bang, bibirnya sepertinya butuh jahitan. Ujar salah satu dari lelaki berbadan tegap itu. Coba saya periksa. Tony mendekat, tetapi tiba-tiba matanya menatap terkejut. Kamu? Tony menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Apa sangat sakit? Tanya Tony dengan suara lembut. Jovita menatap Tony dengan tatapan sendu. Karena semua lelaki yang ada di tempat itu, hanya Tony yang bersikap ramah padanya. Iya, jawab Jovita mengangguk pelan. Tahanlah sedikit, aku akan meneteskan obat tetes. Meneteskan obat luka pada bibir Jovita. Jovita memilih meremas ujung pakaiannya daripada meringis di depan lelaki asing itu. Ayo, aku akan menunjukkan kamar untukmu. Tony berdiri. Jovita mengikutinya dari belakang. Tetapi saat ia mengikuti Tony dari belakang, Leon sedang duduk di ruang tengah dengan beberapa orang. Jovita memilih bersembunyi di balik badan Tony. Tangannya memegang ujung baju lelaki itu. Ia takut melihat Leon. Lelaki itu menatap tajam ke arahnya. Jangan takut, tidak apa-apa, kata Tony menenangkan. Jovita hanya menunduk memegangi ujung kemeja berwarna navy milik Tony. Tony dikenal sebagai tangan kanan Leon. Ia melewati Leon menuju satu kamar sederhana. Ini kamarmu. Kamu menempatinya sementara. Di samping kamarmu, itu kamar milik Bibi Atin, asisten rumah tangga di sini. Kamu boleh bertanya apa yang kamu butuhkan. Ucap Tony. Tatapan matanya terlihat sangat tulus, dan raut wajahnya terlihat sedih saat melihat seluruh luka-luka di tubuh Jovita. Baik, terima kasih. Apa aku boleh tahu nama kakak? Aku Tony Hong. Panggil saja Tony. Saya Jovita. Terima kasih atas bantuannya. Kata Jovita, sedikit menundukkan kepalanya, tanda rasa hormat. Baiklah, aku pergi. Jovita harap memilih duduk di lantai, mencoba mengingat apa yang dilakukan ayahnya pada keluarga lelaki berjiwa iblis itu. Kenapa dia melakukan semua ini pada aku? Aku tidak kuat lagi. Aku baru melihat ada lelaki sejahat dia. Jovita mengusap bulir-bulir kristal yang berjatuhan dari pipinya. Ia tidak bisa membendung air matanya. Rasa sakit dari hidung dan bibirnya yang terluka membuatnya meratapi nasib. Seumur hidup, baru kali ia merasakan rasa sakit begitu berat karena terluka. Dalam kamar itu, hanya ada kasur lipat di lantai, satu bantal dan selimut tipis, dan ada satu lemari kayu berukuran kecil. Tidak apa-apa, aku tinggal di sini daripada melihat lelaki kejam itu lagi. Jovita mencoba membenahi dirinya. Ia membersihkan kamar itu agar layak ditinggali. Setidaknya tidak ada kecoa, lipan, dan kroni-kroninya yang datang bertamu ke kamar itu nantinya. Makanya ia membersihkan. Gorong-gorong tempat ia disekap saat itu membuatnya ketakutan. Kamar kecil yang ditempati Jovita, kamar di bagian paling belakang bangunan itu. Kamar dekat tempat cucian, tempat terkucilkan, dan di samping gudang penyimpanan barang-barang. Bu Atim belum menyadari apa yang terjadi, karena ia baru pulang belanja bulanan untuk kebutuhan di rumah besar Leon. Dan biasanya, wanita parubaya itu pergi pagi-pagi, pulangnya kadang sampai sore, karena ia juga membersihkan ruangan bawah tanah Leon di hutan pedalaman.
Kadang ia tidak pulang, besoknya baru pulang lagi. Bu Atin baru pulang, ia melihat lampu kamar belakang menyala. Siapa yang tinggal di sana? Tanya wanita itu mendekat. Karena terakhir kamar itu dihuni salah satu supir Leon. Tetapi saat ia membocorkan rahasia Leon, ia lenyap tanpa jejak. Tok, tok. Pintu terbuka sedikit. Ada suara perempuan menyahut dari dalam. Siapa? Ini aku, Bi Atin. Jawabnya. Tapi orang dalam pintu mencoba mengingat. Non, apa kamu di dalam? Panggil Bu Atin. Jovita membuka dan melebarkan pintunya. Setelah mengintip yang datang Bi Atin. Non, kenapa di sini? Apa yang terjadi? Bi Atin terlihat sangat khawatir melihat penampilan Jovita yang berantakan. Setelah ia masuk dan mengobrol dengan Jovita, wanita parubaya itu paham. Ia membawakan pakaian untuknya, membawakan makanan juga. Apa Tuan Naga marah pada Nona? Tanya wanita parubaya itu dengan lembut. Iya. Jovita mengangguk, menyendokkan makanannya ke mulutnya dengan hati-hati. Apa kamu mau tidur di kamar bibi saja? Jovita diam. Mata sebab itu memandang Bi Atin dengan sedih. Nanti bibi kena marah. Tidak usah, Bi. Kata Tony, siapa yang terlibat denganku akan kena marah juga. Tidak usah, aku akan tetap di sini. Kata Jovita menghabiskan makanannya. Baiklah, kalau kamu lapar, datanglah ke dapur. Kamar bibi di dapur di sebelah kamu. Kata Bi Atin menjelaskan. Apa Tuan Naga sering ke dapur? Tanya Jovita, memastikan ia tidak bertemu lagi dengan lelaki bertato itu. Iya, kalau makan kadang ia makan di dapur, tapi jarang. Kami selalu mengantar ke ruangannya di atas. Kata Bi Atin. Tidak usah, Bi. Aku takut. Lebih baik mati kelaparan daripada bertemu lagi dengan pria itu. Kata Jovita menghabiskan makanan itu. Saat malam tiba, kamar Leon sudah kembali rapi. Dalam ruangan, Leon menghabiskan waktu mengurus bisnis dan mengatur pekerjaan anak buahnya. Matanya mulai merasa lelah. Ia melirik jam, sudah hampir jam 10 malam. Ia merebahkan tubuhnya di sofa di kantornya. Tapi tidak bisa terlelap. Ia kembali ke kamar. Ia sengaja mandi air hangat agar tubuhnya rileks dan bisa tidur terlelap seperti saat ia bersama Jovita tadi. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang. Sayang, kejadian yang tadi kembali mengganggu pikirannya. Sial, aku tidak bisa tidur jadinya. Padahal tadi aku bisa tidur. Ia melakukan semua cara agar matanya bisa tidur, baca buku, olahraga, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba, ingatannya teringat pada Jovita. Ah, dia lagi. Lupakan. Ucapnya mendesis kesal. Aku harus menghitung bintang agar bisa tidur. Ujar Leon. Rumah Leon besar, berlantai 3. Lantai paling atas ada landasan helikopter. Leon juga punya tempat khusus untuk menenangkan diri. Sebuah taman yang dipenuhi beraneka tanaman hias. Tempat Leon menenangkan diri. Leon jalan menuju lantai atap. Ia sengaja membawa satu buku di tangannya untuk ia baca, agar ia bisa tidur. Tetapi saat ia tiba di lantai atap itu, matanya terbelalak melihat seseorang yang ingin melompat dari lantai paling atas rumah itu. Ia mengambil posisi yang tepat. Jika ia jatuh, bisa dipastikan akan langsung mati, karena persis di bawahnya lapangan olahraga berlantaikan semen. Di pinggirnya didesain batu kali.